pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Mari silakan duduk, Bu Ika. Iya, Pak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya, Bu Ika? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja, Pak. Alhamdulillah. Ada yang dapat saya bantu hari ini? Iya, Pak. Hari ini tuh saya akan mengadakan diskusi yaitu tentang coaching, di mana saya akan melakukan coaching dengan Bu Hana. Ya. Dan saya itu berharap bahwa Bapak Rokin bisa menjadi observer saya. Oh, dengan senang hati, Bu. Saya akan melakukannya. Terima kasih, Pak. Oke, Bu. Jadi begini, sebelum Ibu melakukan praktek kucing dengan Bu Hana, saya akan bertanya tentang beberapa hal yang terkait dengan kompetensi kucing yang ingin Ibu kembangkan. Coba apa yang Ibu ingin kembangkan saat praktek kucing nanti? Di sini 3 kompetensi dari coaching itu kan ada mendengarkan secara aktif, ada pertanyaan yang berbobot, dan kehadiran penuh. Dari ketiga kompetensi tersebut, adakah yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, Bu? Secara spesifik dari 3 kompetensi itu saya akan mengembangkan yang mendengarkan aktif, Pak. Oh, yang aktif ya, Bu ya? Iya. Terus apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang Ibu harapkan? Dari mendengarkan secara aktif, saya ingin indikator yang saya inginkan yaitu saya itu fokus mengharapkan coaching dapat menemukan potensi dirinya, yaitu dalam menghadapi situasi atau permasalahan yang dihadapi sendiri. Oke. Kalau yang berkaitan dengan kompetensi mendengarkan secara aktif tadi, Bu, apa indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Saya berharap kalau saya itu mampu untuk fokus kepada coaching, menjauhkan dari segala asumsi yang negatif, dan juga saya mampu untuk melakukan penilaian saya secara pribadi. Oke, baik, Bu. Saya kira cukup diskusi pra-observasi hari ini. Semoga nanti lancar untuk praktek kucingnya dengan Bu Hana, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih sama-sama, Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Hana. Bagaimana kabarnya, Bu Hana? Baik. Alhamdulillah. Selamat duduk, Bu. Selamat duduk. Bagaimana, Bu Hana? Kok tadi malam itu Bu Hana kok WA kalau mau mengadakan coaching? Iya. Ya, saya tadi malam ya, Bu Emma, ya maaf ya, Bu. Malam saya WA. Soalnya saya ini bingung nih mau cerita dengan siapa, jadi saya putuskan mau coaching sama Bu Emma saja gitu. Oh gitu. Tapi bisa kan, Bu Eri? Pastinya bisa, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Iya, Bu. Oh iya, Bu Hana, sebelum kita melaksanakan coaching pada hari ini, saya itu ingin menyampaikan, hanya sekedar menyampaikan bahwa kegiatan kita nanti itu saya jamin tidak bocor. Alhamdulillah ya, Bu ya. Dan nantinya pasti mungkin hanya Bapak fasilitator yang tahu, yaitu semata-mata lah untuk menunaikan tugas yang ada di elaborasi. Kan? 3. Iya, Bu, nggak apa-apa. Ya, memang kalau tugas ya mau gimana lagi. Iya, Bu Hana. Begini, Bu Hana, kan tadi Bu Hana kan mau coaching. Terus apa yang ingin Bu Hana ceritakan? Ya, jadi yang ingin saya ceritakan hari ini itu saya kan di sini kan sebagai calon guru penggerak, Bu. Tapi saya kan juga mengajar kan pastinya. Kemudian selain itu juga saya mendapat tambahan sebagai bendahara BOS. Jadi ya tugasnya itu ya double-double ya, Bu ya. Jadi mendidik, mengajar siswa sebagai bendahara BOS, sebagai calon guru penggerak juga.
dari tugasnya Bu Hana sendiri ya. Tugasnya Bu Hana sendiri dari mengajar, terus mendapat lagi tambahan untuk sebagai bendahara BOS, dan juga sekarang Bu Hana melaksanakan pendidikan guru penggerak yang merupakan salah satu pendidikan yang bagus. Terus Bu Hana ini kira-kira apa yang ingin dicapai pada diskusi kita hari ini? Ya, dari diskusi kita kali ini saya ingin paling enggak itu mendapat solusi lah ya. Solusi dari permasalahan saya, dan supaya nanti saya bisa mengatur waktu dengan baik agar nanti tugas dan tanggung jawab saya bisa semuanya itu tercover dengan baik seperti itu. Begitu Bu Hana, dari tadi ya. Iya. Dari tadi beberapa permasalahan tadi ya. Terus itu dari permasalahannya Bu Hana tadi. Nah, itu Bu Hana kalau menurut saya dari penilaian saya itu dari skala 1 sampai 10, posisi Bu Hananya itu kira-kira dalam posisi berapa Bu? Jadi kalau dari skala 1 sampai 10 saat ini ya Bu ya, kondisi saya yang sangat sibuknya itu sehingga kurang bisa membagi waktu. Jadi kayak terbengkalai pekerjaannya itu ada di paling ya 5 lah Bu ya, karena memang tugasnya itu padat banget, jadi kayak kurang bisa bagi banget itu ya, berada di posisi 5. Cukup Bu, hanya di posisi 5 itu? Iya 5 lah Bu, kalau karena memang benar-benar semuanya itu utama dan penting Bu. Jadi bos juga mengajar penting, tapi bos juga nggak kalah penting. Kalau kita nggak ada bos, nanti operasional sekolah mau gimana? Kemudian untuk pendidikan sebagai guru juga penting. Jadi tiga-tiganya itu saling menarik waktu saya. Jadi benar-benar bebannya itu kalau dikatakan dari 1 sampai 10 saya belum bisa membaginya itu ada di skala 5. Gitu Bu Hana. Dari kegiatan-kegiatan tadi yang begitu sama pentingnya juga. Nah, dari posisi 5 tadi nantinya pasti kan Bu Hana kan inginlah untuk mencapai perubahan posisi. Kira-kira nanti Bu Hana itu ingin mencapai posisi keberapa? Kalau tadi skala BMA kan 1 sampai 10. Iya. Kalau saya menuju 10 kok agak-agak berat banget. Iya. Sepertinya berat. Paling enggak nanti saya ingin ada di posisi 7 cukup lah Bu. Hanya posisi 7? Iya, mungkin ya segitu saya rasa dari saat ini yang saya ada di posisi 5. Kalau untuk menuju 10 mungkin saya jumpingnya itu kan sangat ini ya, sangat-sangat wow sekali. Jadi paling enggak nanti ada di 7 dulu lah. Mungkin nanti lama-lama bisa saya tingkatkan ke 10. Masih terasa sulit ya Bu ya? Iya. Untuk mencapai kesempurnaan itu. Iya betul sekali. Terus untuk mencapai posisi 7 itu kira-kira nanti itu langkah-langkah apa yang akan Bu Hana lakukan untuk mencapai posisi itu Bu? Paling karena ini benar-benar tugasnya itu memang sebenarnya itu dalam 1 hari itu bisa datangnya berbarengan ya Bu. Jadi misal dalam 1 hari itu bisa tugas kalau memang ngajar kan utama. Nah kalau untuk yang tugas dari lembur atau deadline bos dan deadline CGP itu biasanya itu hampir barengan juga. Jadi paling nggak nanti saya ya membagi waktu. Kemudian saya nanti akan coba ya Bu ya, coba untuk membuat skala prioritas. Jadi 3 tadi tugas saya, bismillah semoga nanti setelah dibagi bisa diprioritaskan mana yang lebih penting seperti itu. Oh, itu bagus sekali. Dari tadi, dari 3 kegiatan, bukan permasalahannya ini ya, dari kegiatan yang merupakan dikatakan beban kinerja juga tidak, tapi itu merupakan tanggung jawab juga, yaitu tadi dari bendahara BOS, dari Bu Hana sendiri tadi mengajar yang merupakan tugas fungsi utamanya itu ya tupoksinya Bu Hana, dan juga satu lagi itu pendidikan guru penggerak yang memang sekarangnya kita itu memang sebagai pendidik juga harus menguasai itu. Nah, kira-kira dari 3 tadi
skala prioritas yang Bu Hana prioritaskan itu yang mana, Bu? Ya kalau prioritas itu kan karena saya jadi sebagai pendidik ya. Iya. Pendidik yang pastinya tugas utamanya itu yang akan saya utamakan adalah mengajar. Ya karena tugas dan tupoksi kita sebenarnya kan mengajar dan mendidik untuk sebagai bendera pos itu kan tugas tambahan. Nah untuk mengikuti pendidikan kan memang itu pilihan. Iya. Jadi mau nggak mau dimana lagi yang utama adalah mengajar karena itu adalah hak anak didik juga gitu. Seperti itu. Oke, itu sangat bagus sekali, Bu. Tetap yang diprioritaskan tadi itu Iya. tetap yang mengajar ya, itu Iya. merupakan tupoksinya Bu Hana. Iya, betul. Tapi Bu Hana juga harus mengikuti juga tadi seperti pendidikan bergerak tadi yang merupakan juga wadah kita untuk menggali potensinya Bu Hana itu. Nah, itu Bu Hana sudah hebat sekali. Dan juga ada tambahan lagi tadi sebagai bendahara bos. Iya. Ya, dan itu jangan dibuat beban, Bu. Jangan dibuat beban, Bu. Itu Bu Hana itu sudah sangat bagus sekali, Bu. Itu membantu sekali di sekolah kita ini nanti. Nah, sekarang saya juga ingin tanya sedikit, kira-kira itu nantinya Bu Hana akan melakukannya itu kapan nanti itu? Melakukannya untuk membagi waktu. Nah, untuk membagi waktunya, iya. Ya paling secepatnya ya Bu ya, karena ini kan yang saya jadi kan anak didik, Iya. benda hidup. Kalau tugas sebagai bendahara bos kan ya walaupun itu penting tapi kan kayak anak didik kan nggak bisa di ini ya, nggak bisa di kita ngajar sambil ngapain kan nggak bisa. Dan yang utama kan itu, jadi paling ya secepatnya ya minggu depan lah Bu, supaya pembelajaran saya di kelas itu bisa bermakna gitu bagi siswa-siswa saya. Saya tuh sebenarnya juga ingin selalu hadir secara penuh, mendampingi, melihat perkembangan sosial emosional mereka seperti apa tiap harinya. Namun ya di sini saya masih mencoba untuk memprioritaskan mereka nantinya. Kemudian setelah itu baru tugas yang lain gitu. Jadi mulai minggu depan lah. Oke, Bu Hana bilang minggu depan ya. Ya. Semoga bisa terlaksana itu. Amin. Bisa terlaksana sehingga apa itu anak didiknya tidak terbengkalai dengan kegiatan-kegiatan yang Bu Hana apa ini hadapi sekarang ya Bu ya. Kegiatan-kegiatan yang Bu Hana lakukan lah sekarang ini. Nah, untuk nantinya itu kira-kira itu Bu Hana nantinya itu akan membutuhkan dukungan seperti apa? Dukungan yang saya butuhkan nantinya untuk bisa apa ya namanya ya Bu ya, biar rencana saya tadi berjalan lancar. Iya. Ya saya membutuhkan dukungan moral pastinya ya, semangat dan juga dukungan penuh dari teman-teman saya dan juga kepala sekolah, supaya nanti pada saat saya ada kegiatan gitu, misalkan pagi ini ngajar nih ya enak ngajar, kemudian waktu istirahat ada WA misalkan ini laporan bos harus dikumpulkan sekarang kan misalkan gitu, padahal setelah istirahat kan nanti ada jam lagi kan biasanya. Nah jadi ya yang selain dukungan moral ya komunikasi lah ya, komunikasi dengan sama rekan sejawat dan juga dari kepala sekolah juga, dan pastinya itu yang bisa sangat membantu adalah dukungan siswa juga ya Bu, karena kalau siswa mendukung gurunya, maksudnya itu nggak terlalu kalau ditinggal gurunya bikin masalah atau gimana, itu kan juga termasuk mendukung sih ya, itu juga penting. Jadi dukungan yang berarti ya dari kepala sekolah, dari rekan sejawat dan juga dari murid. Oke, itu dukungan itu memang harus kita dapatkan, terutama itu ya tadi dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari murid dan juga dari teman-teman. Yang pastinya memang seperti tadi yang Bu Hana katakan, komunikasi yang baik, kita itu memang harus bisa menjaga komunikasi kita, dimana kita kan harus
kita harus selalu nyaman ya. Iya. Kayak seperti ini, kita itu nyaman ini. Nah, kita itu harus nyaman, dimana kita juga nanti bisa menciptakan lingkungan yang nyaman di sekolah kita. Semoga ya. Nah, dari bentuk dukungan itu, dukungan yang paling utama yang nantinya bisa segera dilaksanakan itu seperti apa? Dukungan yang segera dilaksanakan. Iya. Kak. Baik Bu Hana, dari tadi dukungan yang sudah Bu Hana dapatkan, nah kira-kira pastinya ya Bu ya, pasti ada komitmen. Nah, komitmen apa yang akan Bu Hana ungkapkan lah untuk agar kegiatan Bu Hana ini lancar? Ya, pastinya komitmen yang ingin saya jalankan ya tetap berusaha walau bagaimanapun nanti. Yang pertama itu pasti membagi waktu itu sangat penting ya. Yeah. Kalau kan sudah terbagi, nah membuat itu kan pastinya mudah, tapi yang Melaksanakan, susah mempertahankan dan melaksanakan. Jadi komitmen saya adalah tetap mempertahankan apa yang menjadi rencana saya nanti dari membagi waktu dan juga membuat skala prioritas. Itu kan akan coba saya evaluasi setiap minggunya seperti itu, supaya wah saya ini sudah berkomitmen apa belum sih dengan keputusan saya, dengan tugas dan tanggung jawab saya, seperti itu. Oke, itu bagus sekali Bu Hana, itu ide-ide yang luar biasa. Nah, semoga nanti bisa terlaksana semuanya ya Bu ya. Oke Bu Hana, nanti kira-kira itu nanti Bu Hana ketika suatu saat Bu Hana, nanti Bu Hana itu menemui kendala atau katakan solusi atau permasalahan yang Bu Hana hadapi sekarang itu belum selesai, kiranya nanti Bu Hana bisa menemui saya. Oke, siap Ibu. Oke Bu Hana, bagaimana Bu Hana? Kira-kira perasaannya Bu Hana setelah kita melaksanakan coaching kita pada hari ini itu bagaimana Bu Hana? Alhamdulillah Bu, setelah dari tadi kita Yang lebar, namun dengan santai, iya. tanpa ada, alhamdulillahnya Bu Emma sangat mendukung saya, tidak menjudge, kamu kok gini sih, gitu. Alhamdulillahnya saya menjadi lebih plong. Iya. Yang pertama ya tuh sudah plong, kemudian pikiran saya jadinya sudah bisa terurai. Tadi yang saya awalnya masih beruwet di sini ya Bu ya, sudah ada gambaran, jadi nanti saya harus begini, kemudian harus begini. Harus diprioritaskan. Sudah sedikit nyaman gitu ya. Sudah bismillah, tinggal menjalankan aja sih Bu. Nanti mungkin ya yang Bu Emma sampaikan tadi, mungkin komitmennya yang harus komitmennya harus dijaga. Alhamdulillah hari ini saya merasa lebih lega, ceria, dan tentunya saya berkat dukungan Bu Emma juga saya bisa menemukan solusi saya sendiri tanpa saya sadari. Iya. Tadi kan saya kalau mikir sendiri kan gini, wah ini saya harus gimana ya, tapi dengan bantuan Bu Emma tadi, Bu Hana harus gimana, Bu Hana nanti langkahnya apa, ternyata betul ya, kita itu memang harus berpikirnya itu panjang gitu. Jadi dengan bantuan Bu Emma, saya hari ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Alhamdulillah. Semoga nanti kedepannya semua rencananya itu dapat terwujudnya Bu ya. Amin. Bu Hana jangan putus asa Bu Hana. Oke, Bu Hana. Baik Bu Hana, begitu saja Bu Hana. Apa ada lagi? Alhamdulillah sudah Bu Emma lega. Terima kasih untuk kegiatan kita. Iya. Baik Bu Hana, sekiranya untuk pertemuan percakapan kita pada hari ini yang wow sekali. Ini kita sudahi. Nah, nantinya Bu Hana mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu nanti Bu Hana bisa menemui saya kembali untuk menceritakan rencananya itu bagaimana. Oke Bu. Gitu kan Bu. Jadi nanti saya ketemu Bu Emma, nanti saya ceritakan ya. Pasti. Semoga saja dapat terwujud ya Bu ya, mendapatkan perubahan atau berupa dukungan pastinya ya Bu ya. Semoga rencananya semuanya bisa lancar.
begitu Bu Hana. Kita bertemu lagi 2 minggu lagi, 1 minggu atau 2 minggu lagi nih Bu Nanti Hana. lewat WA aja. Oke, nanti saya WA Bu Hana ya. Oke, pertemuan kita pada pagi hari ini kiranya jika dari tutur kata saya itu ada yang salah, mohon dimaafkan. Sama-sama Bu, saya juga minta maaf jika tidak ada kesalahan. Sekaligus saya mau pamit undur diri. Oh, nggih, Karena saya nggak bisa lama-lama juga. Oh iya, Terima kasih saya untuk juga kegiatan. akan melanjutkan kegiatan saya. Terima kasih untuk Bu Emma kesediaannya atas kegiatan coaching kita hari ini. Semoga nanti bisa membawa manfaat bagi saya dan juga Bu Emma maupun Pak Arang juga. Terima kasih Bu. Iya, Saya pamit dulu iya. ya. Oke, dadah. Hati-hati nih Bu. Iya. Ya, selamat untuk coaching hari ini. Oke, Ya. terima kasih Bapak. Anda hebat sekali. Iya, terima Hebat kasih. sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Rocky. Iya, Bu. Alhamdulillah. Begini Pak, saya tadi kan sudah melaksanakan percakapan coaching dengan Bu Hana. Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Nah, kira-kira itu ketika kami melaksanakan percakapan coaching menurut Bapak itu bagaimana Pak? Iya. Begini Bu, setelah saya mengamati sesi coaching yang dilakukan dengan Bu Hana, Iya. itu sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah. Langkah alur Tirta juga sudah terlihat jelas. Terus kompetensi, kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot sudah luar biasa sekali. Sudah mantap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Terus dari tadi Pak G, Iya. untuk yang 3 kompetensi yang tadi ada kehadiran penuh, ada apa tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan satu lagi yaitu tadi Apa itu yang kehadiran penuh? iya tadi tuh Pak, itu yang 3 kompetensi itu Ya. mendengarkan secara aktif Pak, yang itu. Nah tadi kan saya mengambil yang spesifiknya itu adalah saya harus mendengarkan aktif. Nah itu kira-kira itu kompetensi saya itu bagaimana Pak? Saya melihat Ibu sudah sangat baik melakukannya, ya. Ibu juga tidak berusaha untuk melabeli puji Iya Pak. dan jauh dari segala asumsi. Begitupun juga dengan Kuci tadi, Bu Hana juga sudah mampu menggali potensinya dalam menemukan solusi yang diharapkan. Sangat luar biasa sekali. Terima Bagus kasih sekali. Pak. Memang itu juga karena posisinya dari Bu Hana juga, dia juga sudah sangat bagus juga. Jadi kita bisa melaksanakan percakapan coaching dengan baik, dan kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar Pak. Ya, bagus sekali Bu ya. Sampai jumpa di kucing yang berikutnya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas dukungan Pak Rokim yang sudah mau menjadi observer saya Pak Ye. Terima kasih banyak saya ucapkan. Ya, sama-sama ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak.